Hai ladies, welcome to my channel. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like, dan tekan loncengnya ya. Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti
bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Potensi tingkatkan prestasi, bagikan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi hidup negeri, turut penggerak majukan pendidikan. Turut penggerak menghamba para guru, kreatif rancang pembelajaran. Agar potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi
universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi sebetulnya pemberian reward itu tidak masalah, tapi jadi si anak itu memacu untuk dia melakukan sesuatu itu karena dia betul, karena diiming-imingin hadiah gitu kan. Nah, mudah-mudahan dengan kita belajar budaya disiplin positif di sini, reward di situ agak berkurang ya, karena anak tuh melakukan sesuatu itu dari dalam dirinya tadi itu ya. Bapak juga mau Pak. Oke, next. Selanjutnya nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Di sini ada contohnya. Menurut profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, tadi itu ya ada 6. Selanjutnya menurut IBO atau Primary Years Program di PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang terakhir dari organisasi keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya Bu, oke, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada apa aja Ibu? Ibu ini sebagai manusia, Bapak sebagai manusia butuh apa? Ya Bu? Pangan, sandang, papan. Apalagi Bu? Ibu ketawa berarti butuh apa Bu? Biologi. Selain itu Bu, yang lainnya kita ini tertawa juga berarti kebutuhan hidup bukan? Nah, iya. Masa hidupnya mau payung aja, masih berat aja ya Bu ya? Oke, next. Kebutuhan dasar manusia di sini segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, Ibu Dini. Iya. Di sini kalau Ibu Dini ingin bahagia, ingin tertawa, berarti kan kebutuhan dasarnya apa tuh, ya kan? Nah, di sini akan kita bahas nanti di sini. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Next, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia ya Ibu, Pak. Ada apa saja? Coba Pak yuk. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan hidup. Kebutuhan untuk diterima. Oke. Kebutuhan akan kemampuan. Oke. Kebutuhan akan kehidupan. Oke. Kebutuhan akan kesenangan. Oke. Kalau tadi Ibu Dini tertawa dalam kehidupan kan pengen ketawa ya, pengen senang. Itu maksudnya kemana? Kesenangan. Kesenangan Pak. Ayo, kebebasan atau kesenangan? Kesenangan. Oke? Kesenangan. Oke, kalau misalkan tadi sandang, pangan, papan, bertahan? Oke. Di sini ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang mempengaruhi nyawa seseorang. Bisa kayak makan, gitu kan? Kebutuhan hidup ya, minum, gitu kan? Kalau kita nggak makan, nggak minum, mati. Nah, mati karena untuk bertahan hidup. Selanjutnya kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk disayangi, ya kan? Diterima sangat mempengaruhi perkembangan emosional anak. Di sini anak juga butuh Bu. Butuh disayangi, diperhatikan. Betul sekali Bu Dini. Butuh disayangi, butuh diperhatikan. Ya berarti dia masuk ke kebutuhan dasar manusia yang untuk diterima. Selanjutnya untuk pengakuan. Di sini berhubungan dengan self esteem atau harga diri. Ya kan? Anak di sini keinginan untuk mencapai sesuatu keinginan menjadi kompeten dan menjadi terampil. Misalkan anak di kelas, dia diacuhkan, tidak dianggap
Nah, itu berarti dia tidak mengalami akan pengakuan. Di sini kan anak juga pengen diaku, pengen diterima, pengen dianggap, gitu kan? Makanya dari itu kita sebagai guru harus memenuhi 5 dasar kebutuhan manusia ini. Yang selanjutnya kebutuhan akan kebebasan. Di sini kebutuhan mandiri, otonomi, pilihan. Kalau misalkan Ibu Isma, misalkan memilih pasangan juga kan harus memilih kan? Nah, itu sama juga seperti anak di kelas. Anak misalkan dikasih tugas, ada kan kadang-kadang, Bu, jangan yang ini sih, ngerjainnya yang ini aja. Nah, ya kan Bu? Nah, ya itu juga sebagai masuk kebutuhan dasar manusia yang akan kebebasan. Selanjutnya tadi yang terakhir kebutuhan akan kesenangan. Tadi itu pengen ketawa, pengen yang menyenangkan. Nah, itu masuknya ke kebutuhan akan kesenangan. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Apa sih Bu motivasi perilaku manusia itu? Bu Dede, motivasi perilaku manusia apa saja? Ibu Dede termotivasi apa di dalam hidup? Pengen menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Ibu Mama, motivasi dalam dirinya? Sama. Oke. Motivasi perilaku manusia di sini terbagi 2, Bu. Ada yang intrinsik dan ada yang ekstrinsik. Kalau yang ekstrinsik itu biasanya menghindari atau tidak nyamanan atau hukuman. Jadi ekstrinsik dari luar ya Bu ya, keinginan dari luar. Atau untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain tadi itu karena pengen hadiah, jadi dia mau nih melakukan sesuatu gitu kan. Kalau intrinsik itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Makanya tanpa iming-iming itu anak ini ingin dari dalam dirinya sendiri. Nah, itu maksudnya ke intrinsik. Posisi kontrol seorang guru. Sebelum masuk ke situ, mendengar kata kontrol guru. Oh, sibuk kontrol guru. Biasanya yang mengontrol itu bagaimana sih Bu, Pak? Dikontrol nih, gitu kan? Bagaimana? Iya. Terbayangnya gimana sih dari mendengar kata posisi kontrol guru? Oh, gurunya kontrol, lalu bagaimana? Pasti kan bayangan Ibu kan? Pasti bayangan Bapak dan Ibu itu guru yang mengontrol murid. Ya kan? Posisi kontrol guru berarti guru nih, kamu harus begini. Nah, ya kan? Nah, itu sebenarnya hanya ilusi guru mengontrol murid. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Biasanya kan kita gimana kata ibu aja ya, gitu kan? Itu kan maksudnya ke ilusi bahwa orang dewasa tuh harus memaksa. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang selanjutnya terakhir ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Biasanya anak melakukan kesalahan nih, ya kan? Kamu ini ya lakuin begini lagi, ya kan? Biasanya pola pikirnya itu dengan guru seperti itu, anak akan nurut, akan mengikuti bu gurunya, gitu kan? Ternyata itu salah Bu, Pak. Di dalam paradigma baru yang sekarang ini, pembelajaran seperti itu tuh salah. Ayo Bu, next. Lanjut. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Biasanya anak kalau melakukan salah dihukum ya? Dikasih sanksi. Bedanya hukuman, konsekuensi, sama restitusi itu apa sih Pak Bu? Yang menurut Ibu atau Bapak tahu? Hukuman biasanya tidak terencana, tiba-tiba spontan, betul. Terjadi spontan.
Bapak Ibu. Jadi kita tidak lagi menggunakan hukuman, tidak lagi menggunakan konsekuensi, jadi kita menggunakan restitusi. Nah, ada 5 posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, terakhir sebagai manajer. Sekarang
kita melakukan tadi tahap 2 tahap sebelumnya, selanjutnya kita tanyakan apa keyakinan kelas kita, terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, kamu ingin menjadi seseorang yang seperti apa, gitu ya. Jadi kita menanyakan keyakinan kepada siswa. Next. Nah ini contohnya Bu, di slide Bu. Oke, ini kasusnya ada Rafaelia yang berantem dengan Rizky di kelas. Setelah saya menggunakan segitiga restitusi dan mengamati mengapa Rafaelia berantem dengan Rizky di sini. Jadi si Rizky itu mencontek PR-nya atau pekerjaan tugasnya punya Rafaelia. Rafaelia marah sehingga mengebrak meja Rizky. Nah di sini saya menerapkan segitiga restitusi dengan menanyakan permasalahan hingga akhirnya terbukalah si Rafaelia ini mengutarakan kesalahannya seperti apa, dia ributnya seperti apa. Jadi nanti ibu bapak kalau menemukan kasus anak di kelas atau di sekolahan tidak lagi menggunakan hukuman, ya Bu ya, menggunakan restitusi. Oke. Next. Terakhir, penutup dari saya dalam penerapan budaya disiplin positif, kiranya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana peran dirinya sebagai manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke. Tadi terakhir contoh kasus yang menggunakan segitiga restitusi. Mudah-mudahan di SD Radya 5 ini kita bisa menerapkan budaya positif di kelas maupun di sekolahan, tidak lagi menggunakan hukuman, tidak lagi menggunakan konsekuensi, tapi menggunakan restitusi. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sama bacakan kesepakatan kelas dari temannya, 2 aja boleh. Tidak ada rahasia, jangan makan di kelas pas jam istirahat. Jangan makan di kelas pas jam Istirahat. Nih, jangan Boleh kelihatan. makan di kelas pas jam istirahat. Oke. Selanjutnya Tidak boleh main bola di kelas. tidak boleh main bola di kelas. Selanjutnya Tidak berjalan
Ibu baca yang dulunya ya. Dari Kamila, nggak boleh duduk di meja guru, patuh kepada guru. Patuh kepada guru. Rafa tadi sudah. Ajwa, yang ngeledekin orang tua denda 5.000. Yang ngeledekin orang tua denda 5.000. Oke. Bentar ya, ini belum kita sepakati ya. Karina tadi sudah. Tasya tadi sudah ya. Aurel, jangan meledek orang tua. Jangan meledek orang tua, tadi ada sama. Jangan main bola di kelas. Sama. Oke. Rani, yang gak pikir denda harus bayar uang kas setiap minggu. Oke. Yang gak pikir tadi ada udah. Tidak boleh makan di kelas, tidak boleh buang sampah di kolong meja. Tidak boleh makan di kelas. Oke. Tidak boleh. Tidak boleh buang sampah di kolong meja. Farhan tadi sudah. Rizwan, jangan buang sampah di kelas. Sama tadi ada ya, ini juga tidak boleh buang sampah di kelas atau di kolong meja. Leo, jangan makan di kelas. Udah. Jangan makan di kelas, jangan main bola. Sudah sama. Ini siapa nih? Jangan mencoret meja dan jangan buang sampah. Sama ya, buang sampah. Terus jangan duduk di meja bu guru. Udah ada belum? Mana? Oh iya. Dah. Jangan membawa makanan ke kelas. Sama aja, jangan makan di kelas berarti ya. Oke. Jangan makan di kelas, jangan buang sampah sembarangan. Sama. Dapat berapa kita poinnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Sudah ada kesepakatan kelas 6. Mari kita sama-sama buat kesepakatan kelas ke kata-kata bijak. Oke. Pernyataan bijaknya. Jangan makan di kelas pas jam istirahat. Masuknya apa? Hilangkan jangannya berarti. Berarti bukan di kelas, mana? Di dalam. Makan. Di dalam. Dan minum. Kalau jangan di kelas berarti di sininya di
Hilangkan jangannya berarti kita di kelas mana? Di dalam. Makan Di dalam. dan minum. Kalau jangan di kelas berarti di sininya di Luar. Luar. setuju? Jangan makan di kelas pas jam istirahat. Makan dan minum di luar kelas. Sama? Sama ya. Jangan makan di kelas, gitu kan? Jangan, tapi ubah kata positif menjadi makan dan minum di luar kelas. Oke. Poin kedua. Tidak boleh main bola di kelas. Berarti Main bola di luar. Main bola di luar. jangan hanya bermain bola ya, tapi semua permainan. Bermain Semua mainan. pada waktu jam istirahat. Di luar. Nah, pintar. Di luar kelas. Selanjutnya, tidak pikir kerja. Katanya bagaimana, setuju nggak? Oke, berarti di sini harus ya. Kalau tidak pikir kerja 3.000 berarti harus pikir. Selanjutnya, tidak boleh duduk di meja guru berarti ini semua guru ya. Jangan sama ibu doang ya. Semua guru di sini ada guru PAI, guru PJOK, guru kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan juga kepala sekolah bersama ya. Kalau lewat permisi Bu, jangan cuma ada Bu kita doang. Permisi Bu. Tapi kalau misalkan ada guru lain, berapa? Ya, ya. Hormati guru berarti semua guru ya. Lanjut. Tidak boleh duduk di meja guru sama patuh kepada guru sama ya, hormat sama guru ya. Oke, lanjut. Yang ngeledekin orang tua denda 5.000. Apa? Iya, kata positifnya Tidak boleh meledek. Saling sayang dan menghormati. Itu maafin dulu. kalau kamu ngeledekin temannya sama orang tuanya, hormat gak sama temannya? Kan ngeledekin orang tua, hormat gak? Nah, berarti harus saling sayang dan menghormati sama teman. Selanjutnya, tidak boleh buang sampah di kolong meja katanya. Berarti buanglah sampah pada tempatnya. Pinter. Buanglah sampah pada